Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Lailatul Ma'firo, NIM 200631100085 kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan praktik klasifikasi pada Python. Yang pertama yaitu menggunakan dataset iris.csv yang dapat didownload dari web Kaggle Dataset. Dengan tampilan seperti ini. Yang kedua yaitu menggunakan Google Kolaborati, merupakan aplikasi online untuk program Python apabila menggunakan aplikasi yang offline. Dapat menggunakan software Miniconda atau Anaconda. Dengan tampilan seperti ini. Yang ketiga yaitu mengakses Google Kolaborati. Cara akses Google Kolaborati dapat melalui website atau akses dari Drive. Berikut tampilannya. Kemudian menyimpan dataset iris.csv yang telah didownload pada Google Drive. Perhatikan juga tempat penyimpanan datanya. Selanjutnya menghubungkan Google Kolaborati dengan Google Drive. Dengan sinteks from google.colab import drive.mount /content/drive. Kemudian kita klik tanda play-nya. Yang keenam, membuat line dengan klik plus kode, sehingga nanti kita dapat melakukan run program pada group launch. Kemudian memulai program dengan memanggil sebuah library. Memulai program dengan memanggil sebuah library dapat diperlukan dan mengambil data yang telah disimpan pada Google Drive. Di sini saya menyimpan pada folder My Drive Colab HP /iris.csv dengan sinteks import pandas ASPD, import numpy ASPD, ASNP. Komentar membaca data dari iris.csv, df sama dengan pd.write_csv /content/drive/ nama folder drive-nya. Yang ke-8 kita play untuk hasilnya. Ini adalah hasil dari data iris.csv, di mana kita mengetahui bahwa data iris mempunyai 4 atribut, yaitu spell-like, spell-width, petal-like, petal-width, dan atribut label target bernama spesies. Kemudian kita melihat ukuran data. Dengan sinteks print data.shape, print ukuran data .2,df.shape. Dengan hasil 150,6, berarti ukuran datanya 150,6. Kemudian 10, melihat tentang data dengan sinteks print df.info. Dengan hasil ada beberapa kolom. Ada 150 row dan 6 kolom. Yang ke-11, melihat tentang data dengan sinteks print pdValue_count (data.species). Dengan hasil iris/setosa 50, iris virginica 50, iris versicolor 50, nama .2 spesies, data type .2 in64. Kemudian visualisasi dengan memanfaatkan perintah scatter-plot. Visualisasi yang pertama yaitu visualisasi data dari fitur spal. Dengan sinteks import Seaport ASSNS, import matplotlib.pilot ASPLT SNS_FetchGrid (data w sama dengan spesies sis7.map (plt scatter spal_like_cm spal_width_cm.add/like) dengan hasilan seperti ini. Kemudian 13, visualisasi data iris menggunakan fitur petal. Sama untuk sinteksnya, bedanya hanya di pt scatter, petal_like_cm, petal_width_cm. Dengan hasilan seperti itu. Yang ke-14, cara visualisasi yang lain dengan menggunakan SNS Pyrplot (data w sama dengan spesies sis3 +.show) dengan hasilan akan seperti ini.
Kemudian nomor 15, visualisasi nilai statik, df, script, dan tanda kurung. 16, memisahkan data fitur dan data label. Dengan hasilan seperti ini. Yang selanjutnya yaitu supervised learning. Secara garis besar, penyelesaian yang menggunakan algoritma supervised learning adalah classification dan regression. Contoh klasifikasi dengan neural network pada dataset diabetes. Yang pertama, menyiapkan dataset diabetes.csv yang bisa kita unduh atau diambil dari web Kaggle, yaitu diabetes.csv. Kemudian memasukkan dataset pada Google Drive dan proses mounting. Masukkan dataset pada Google Drive dan lakukan proses mounting antara Google Drive dengan Google kolaborasi seperti contoh berikut. Dengan menggunakan sinteks from google.colab import drive.mount /content dan /drive. Yang ketiga yaitu setelah mounting kita klik plus kode untuk melakukan proses pemanggilan dataset. Setelah mounting proses berhasil, lalu kita klik plus kode untuk line kode yang baru, yaitu melakukan proses pemanggilan dataset dengan sinteks import pandas aspd import numpy asnp df sama dengan pd.read_csv /content/drive/my drive/diabetes/diabetes.csv print df.head. Dengan hasilan akan seperti ini. Variabel df akan membaca dataset dari folder tanda petik .content/drive/my/diabetes/diabetes.csv. Dataset ini menjadi bentuk data frame. Yang keempat, program melihat ukuran data dengan sinteks n, d sama dengan df.shapes print n.2%d, d2%d %n(d). Dengan hasilan ketahui ada 768 baris atau data dengan 9 kolom. Kemudian membagi dataset menjadi data training dan data test. Dengan sinteks dan hasilan 154,9. Memanfaatkan library Sklearn untuk membagi data. Porsi dataset training dan dataset test adalah 80% banding 20%. Dengan parameter test_sys sama dengan 0,2, artinya 20% untuk data test. Dapat kita lihat dari ukuran atau dimensi data pada output. Kemudian yang keenam, kita print extrain. Kita juga bisa melakukan perintah cetak print dari data set x_train dan lainnya dengan sinteks print x_train, dan hasilnya ada 614 row banding 9 kolom. Kemudian membagi antara fitur dan label training. Dengan sinteks tersebut, variabel x_train1 dan y_train1 merupakan variabel data training yang sudah memisahkan antara fitur dengan label. Di sini terlihat bahwa dimensi x_train1 adalah 604,8. Data train y_train1 adalah nilai outcome saja. Yang ke-8, membagi antara fitur dan label test. Dengan sinteks tersebut, variabel x_train_test1 dan yt1 merupakan variabel data test yang sudah memisahkan antara fitur dengan label. Dimensi dari variabel x_test adalah 154,8, yaitu 20% dari data test dan 8 kolom. Variabel y_test1 adalah data test dari outcome saja.
Yang kesembilan, melakukan proses normalisasi supaya data tidak terlalu besar. Di sini menggunakan library dari min-max scalar dengan sinteks tersebut, dan ada beberapa kolom juga. Yang ke-10, melakukan proses klasifikasi dengan neural network dengan sinteks tersebut dan hasilan MLP classifier dalam kurung hidden underscore layer underscore sys3, learning underscore rate underscore init sama dengan 0,1. Yang ke-11, prediksi dari data test yaitu dengan sinteks y underscore print sama dengan clf.predict underscore dalam kurung x underscore t1. Yang terakhir yaitu melakukan akurasi. Di sini menggunakan library akureki underscore score. Akurasi ini akan membandingkan hasil kekeluaran dari training x test underscore t1 yang menghasilkan y underscore pred dengan y underscore t1, di mana y t1 adalah label / target ataupun output yang diharapkan, sedangkan y pred adalah hasil label atau output atau target dari proses training dari x underscore train 1. Sekian penjelasan tentang klasifikasi pada Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.